Perkenalkan, nama saya Sylvia Nuraini dari kelas 11 IPS 2. Saya akan menyampaikan materi yang berjudul Dampak Penjajahan Jepang di Indonesia. Ikutin terus ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dampak penjajahan Jepang di Indonesia. Yang pertama, kita bahas adalah di dalam bidang sosial. Apa saja ya yang berada di dalam bidang sosial tersebut? Yang pertama adalah munculnya sistem Romusa. Selain perekonomian yang terpuruk akibat kebijakan ekonomi perang Jepang, pengarahan tenaga kerja melalui Romusa juga berdampak negatif pada perkembangan sosial masyarakat Indonesia. Romusa dimobilisasi untuk pembangunan sarana perang tidak hanya di Indonesia, melainkan di Burma, Mauttai atau Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Selain Romusa, juga diterapkan Jugun Ian Fu, yaitu merekrut para perempuan untuk dijadikan penghibur bagi tentara Jepang. Dan dampak penjajahan Jepang dalam bidang sosial berdampak juga kepada pendidikan. Kenapa ya kira-kira? Pendidikan selama pendudukan Jepang, kondisi pendidikan menurun sangat drastis bila dibandingkan masa Hindia Belanda. Kegiatan perguruan tinggi juga sempat terhenti beberapa saat. Baru pada tahun 1943, pendidikan dibuka kembali. Para pelajar diberikan slogan Haku Ichu yang berarti 8 penjuru dunia di bawah satu atap. Yang dimaksud dengan di bawah satu atap adalah di bawah kekaisaran Jepang. Ajaran Haku Ichu ditunjukkan sebagai doktrin dari pihak Jepang. Nah, selanjutnya di dalam bidang sosial juga ada penggunaan bahasa dan stratifikasi sosial. Apa ya yang dimaksud dengan itu? Meskipun kebijakan Jepang banyak yang negatif, terdapat beberapa kebijakan positif yang dapat dirasakan bangsa Indonesia. Salah satu di antaranya adalah diharuskannya bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Selama masa penjajahan Jepang, bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Selain itu, terbentuk sistem stratifikasi baru dari masa Hindia Belanda, di mana pribumi menjadi golongan di atas bangsa Eropa dan Timur Asia. Nah, dari beberapa yang kita ketahui, adapun dampak penjajahan Jepang di Indonesia pada bidang ekonomi. Mari kita bahas bersama pada bidang ekonomi. Kebijakan Jepang secara umum sama dengan negara imperialis lainnya. Melalui semboyan negara makmur militer kuat, Jepang memiliki tujuan menjadikan Indonesia sebagai salah satu basis militer serta wilayah industri. Untuk itu, Jepang mulai mengeksploitasi sebagian untuk kepentingan perang. Selain itu, yang poin pertamanya adalah menyita aset-aset ekonomi yang penting. Jepang menyita seluruh hasil perkebunan, yaitu teh, kopi, karet, dan tebu, pabrik, bank, dan perusahaan-perusahaan yang penting. Hal tersebut berdampak pada banyaknya lahan pertanian yang terbengkalai akibat kebijakan difokuskan kepada ekonomi dan industri perang. Akibatnya, terjadi krisis pangan, kemiskinan, dan kelaparan. Adapun di dalam bidang ekonomi, adanya melakukan pengawasan dan kebijakan self-sufficiency. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah melakukan pengawasan ketat dalam bidang ekonomi. Jepang mengawasi secara ketat kegiatan ekonomi. Sanksi berat dilakukan pada penggunaan dan peredaran sisa-sisa persediaan barang. Pengawasan ketat dimaksudkan agar tidak terjadi meningkatnya harga barang. Dan yang kedua,
yaitu kebijakan self-sufficiency agar tidak membebani keuangan pusat. Jepang menerapkan self-sufficiency atau kebijakan pemenuhan kebutuhan sendiri di satu wilayah. Dampak dari kebijakan ini adalah terputusnya hubungan ekonomi antar wilayah. Yang kita bahas yaitu setoran wajib, Romusa, merosotnya harga pangan dan kelaparan karena terdesak memanasnya keadaan perang di tahun 1944. Jepang melalui Jawa, Hokokai menginstruksi kepada rakyat untuk menyerahkan bahan makanan sebanyak 30% untuk pemerintah, 30% untuk lumbung desa, dan 40% untuk hak miliknya. Akibatnya, segala sektor menurun dengan drastis. Kondisi dipeperapa dengan kewajiban kerja paksa, yaitu Romusa, bagi tenaga kerja usia produktif. Akibat adanya Romusa, banyak lahan pertanian terbengkalai yang menyebabkan efek bertani yang kurangnya bahan pangan. Munculnya wabah penyakit, hingga roda ekonomi benar-benar lumpuh. Untuk mengatasi hal ini, Jepang mendirikan Kumiai, yaitu koperasi yang bertujuan untuk kepentingan bersama dan mengenalkan sistem pertanian lain, yaitu sistem pertanian secara efisien. Namun nyatanya perekonomian rakyat tetap terpuruk. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.